literasi dari keluarga. Paling tidak, bagaimana sih mengajarkan literasi dari keluarga? Kalau menurut saya ya, ada tips-tipsnya itu ya. Ya, melalui komunikasi. Jangan sampai kita dalam keluarga itu ya seharian nggak pernah komunikasi, tapi lebih banyak komunikasi dengan HP. Ya, mungkin ada waktu di saat ngobrol, menyampaikan pendapat, misalnya ya, kita berikan, nah ini yang juga saya praktekkan dalam pengajaran ya Bapak Ibu ya. Saya berikan waktu untuk eh, seseorang untuk memberikan apa namanya itu pendapatnya. Nah, kalau dalam keluarga mungkin Bapak Ibu memberi waktu anak-anak Bapak Ibu itu memberikan pendapat. Itu untuk apa? Walaupun dia kecil, usianya 4 tahun, usianya 5 tahun, 7 tahun, itu penting Bapak Ibu. Justru informasi yang sungguh-sungguh itu keluar dari anak-anak usia seperti itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, anak kecil itu nggak bisa bohong gitu. Nah, dari situ digali literasi Bapak Ibu. Contoh lagi nih, contoh nih ya, anak Bapak Ibu pulang dari sekolah. Eh, Bapak Ibu tanya aja secara acak, contohnya gini. Nak, tadi belajar apa aja? Apa yang masih kamu tahu tentang pelajaran di sekolah? Nggak usah panjang-panjang jawaban dia. Mungkin dia cerita, mungkin hanya sebaris, mungkin dia cerita. Oh ya tadi saya belajar ini yang saya masih ingat tuh begini, gini, gini. Selesai. Nggak usah panjang-panjang. Itu untuk melatih apa? Literasi. Atau ya gini, mulai dari kecil. Tapi saya sudah berhenti ya Bapak Ibu kalau yang kedua ini ya. Saya suka membuat diari. Diari harian. Diari harian itu adalah saya menceritakan hari ini saya mengalami apa. Saya melakukan apa saja lalu saya tulis di buku. Besok-besok yang saya tulis itu bisa saya baca ulang. Oh, di tanggal sekian saya misalnya bertemu si ini, saya melakukan ini lalu begini, gitu ya. Eh, kemudian em, saya mengalami lagi kejadian apa saya tulis. Itu saya waktu itu aktif itu mulai dari SMP ya Bapak Ibu. Di SMA berhenti. Waktu kuliah berhenti lah istilahnya gitu ya sampai sekarang. Tapi saya pikir itu salah satu juga untuk membangun literasi, membuat diari harian. Artinya walaupun itu hanya sebaris dia tulis, hari ini saya pergi berenang di kolam renang, lalu saya belajar renang gaya dada. Selesai, ya kan? Itu literasi. Nah, itu contoh-contoh saja Bapak Ibu, supaya jangan sampai generasi selanjutnya itu justru terpengaruh dengan kelompok yang memang pekerjaannya menyebarkan informasi yang salah dengan memotong-motong pernyataan tokoh-tokoh, memotong-motong pernyataan orang-orang penting untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, itu perlu saya hanya memberi masukan saja Bapak Ibu, saya juga bukan menggurui ya, karena saya bukan orang hebat, saya orang biasa saja. Nah, kita masuk ke topik ini Bapak Ibu. Em, Pernyataan yang mengatakan bahwa Paus itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu gagal dan salib adalah kegagalan. Ini sih menurut saya ya, orang yang tidak memfungsikan, tidak menggunakan atau tidak berfungsi organ tubuh yang sangat penting yang diberikan Tuhan kepadanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika kita mendengar ini saja Bapak Ibu, ada dua hal yang seharusnya kita kritisi dulu. Jangan langsung, oh ya benar kali ya dinyatakan seperti itu. Kita kritisi dulu begini. Yang pertama, kata-kata ini logis nggak? Logis nggak pernyataan ini? Sementara orang Katolik setiap berdoa selalu membuat tanda salib. Selalu menyerukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Secara logika, apakah benar pernyataan itu? Dari situ saja kita sudah akan ketemu. Nggak mungkin. Pernyataan itu nggak mungkin. Wong yang dibuat kok tanda salib kok. Berarti apa? Mengakui penyaliban Yesus sebagai tanda kemenangan. Salib Kristus sebagai tanda kemenangan. Yang kedua, ketika orang mendengarkan pernyataan ini, saya harus mengatakan Bapak Ibu ya, orang-orang zaman dahulu, saya baca kisah-kisah mereka nih. Saya sudah katakan saya kutu buku. Tapi karena saya kutu buku,
Ya, tidak ada orang yang mengerti sesuatu tanpa baca, Bapak Ibu. Tidak hanya mendengar saja juga, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mendengarkan dari orang lain bisa saja juga melenceng. Bisa salah juga, termasuk saya. Contoh nih, saya berikan contoh Bapak Ibu. Saya harus mengakui orang-orang zaman dulu itu, ketika mereka membuat suatu pernyataan, mereka itu sudah melalui penelitian yang cukup panjang. Berbeda dan sebaliknya dengan sebagian orang zaman sekarang. Tidak semua ya, sebagian. Apa namanya, belum ada penelitian, belum ada recheck, cross check, nggak ada tuh, langsung mengiyakan aja gitu. Oke, yang mau saya katakan begini Bapak Ibu, sekarang orang yang membuat pernyataan ini pernah nggak datang ke gereja Katolik, pernah mengunjungi gereja Katolik, atau paling tidak dia pernah nggak jalan-jalan ke tanah suci. Bukan tanahnya yang suci Bapak Ibu ya. Ini hanya istilah sebenarnya. Pernah nggak dia ke tanah suci, lalu dia buktikan bahwa pernyataan Paus itu benar atau tidak? Buktikan. Atau kalau dia tidak bisa ke tanah suci, datang ke gereja-gereja Katolik, salah satulah datang. Coba Anda tanya, atau coba Anda ikuti ibadahnya orang Katolik. Atau coba lihat saja di YouTube. Ibadahnya orang Katolik itu ada nggak sih yang mengatakan Yesus itu seorang yang gagal, Yesus itu di lambang salib itu adalah lambang kegagalan. Kalau sudah begitu, ya pasti kita akan tahu Bapak Ibu bahwa pernyataan ini sebenarnya menunjukkan kebodohan dan kedunguan dari orang yang membuat pernyataan. Mohon maaf nih kata-kata saya terlihat kasar Bapak Ibu, tetapi ini nyata. Sampai kapan gitu? Sampai kapan masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia, sampai kapan contohnya di channel yang saya tanggapi ini, sampai kapan Anda menjadi pembawa kabar buruk? Sampai kapan Anda menyebarkan berita bohong? Tidak sia-siakah hidupmu kamu habiskan untuk menyebarkan kebohongan? Kalau saya sih Bapak Ibu ya, saya merasa sia-sia hidup saya ini kalau kerjaan saya menyebarkan berita bohong. Begitu singkatnya hidup ini untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan kebohongan. Nggak tahu ya kalau bagaimana pandangan orang lain. Tapi kalau saya sendiri terlalu sia-sia hidup kita ini untuk kita gunakan menyebarkan informasi yang bohong. Lalu kita bersuka cita karena orang lain percaya kebohongan. Itu sih menurut saya sukacita semu, gitu ya. Jadi janganlah bersuka cita karena kebohongan yang kau sebarkan itu ditelan bulat-bulat oleh orang lain. Karena itu justru dosamu menumpuk. Ya, justru itu dosamu menumpuk. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan pada kita, beritakanlah kabar sukacita, kabar baik. Bukan kabar buruk, bukan kabar bohong, bukan informasi bohong, bukan yang provokatif, tapi kita beritakan kabar baik, kabar sukacita. Ya, itu yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, dan Injil sendiri pengertiannya adalah kabar sukacita itu. Maka kalau Anda adalah seorang Protestan, Anda adalah seorang Katolik, pesan Yesus kepada kita kan memberitakan kabar baik. Tapi kok ada saja oknum non-Katolik itu justru yang disebarkan bukan kabar baik Yesus, tapi memberitakan kabar buruk, kabar bohong. Di mana letak kekristenanmu? Sementara pesan Kristus kepada kita menyebarkan kabar baik. Yang kau sebarkan bukan kabar baik. Bisa masuk kategori fitnah, bisa masuk kategori bohong, bisa masuk kategori dusta. Untuk apa hidup Anda dengan begitu singkat hanya digunakan untuk kebohongan? Kalau saya sih begini Bapak Ibu ya, dalam hidup ini kita harus bijak-bijak aja lah. Artinya bijak itu kan bisa kita menentukan. Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya ini. Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya ini. Kita bisa menimba-nimba dan kita bisa menentukan mana yang kita harus pilih untuk hidup yang sangat singkat ini. Saya tuh hanya kasihan ya, maksudnya gini.
Kenapa ya banyak orang itu sangat alergi dengan Katolik? Tidak semua ya Bapak Ibu. Sebagian, kenapa sih sangat alergi dengan ajaran iman Katolik? Kenapa sih harus menyebarkan berita bohong terhadap iman Katolik? Apakah kalau tidak menyebarkan itu maka komunitasmu, perkumpulanmu tidak akan berkembang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kalau kamu tidak menyebarkan itu kamu tidak pede dengan yang kamu imani? Bapak Ibu, tentang iman Katolik itu sudah jelas loh Bapak Ibu. Baik itu dalam kitab suci, dalam dokumen gereja, tradisi suci para rasul, itu sudah jelas ajaran iman Katolik tentang Kristus. Kalau saya mau mengatakan kalimat singkatnya begini, bagi iman Katolik, Yesus adalah puncak dari segala puncak wahyu. Yesus adalah penggenapan dari segala penggenapan kitab suci. Itu. Kalau kita belajar tentang teologi, belajar tentang kristologi, ujung-ujungnya di situ. Kristus adalah puncak dari segala puncak wahyu ilahi. Kristus adalah penggenapan yang menggenapi segala sesuatu. Penyempurna yang paling sempurna, tersempurna. Saya sulit untuk menyebutkannya perfect itu apa gitu ya. Bahasa Indonesianya kadang-kadang ada perbedaan. Kalau dalam bahasa Inggris ada ada paling, nah itu. Oke. Nah, sebelum saya berikan ke Pak Dwi, mungkin saya tunjukkan satu dulu nih dokumen ya. Tentang apakah atau bicara apakah kita tentang misalnya tentang kematian Kristus, tentang wafatnya Kristus. Ini hanya mengingatkan saja Bapak Ibu ya. Ya, oke. Bapak Ibu masih ingat kalau kita mau menyambut perayaan Paskah, ada masa-masa di mana kita ikut ambil bagian, ikut memperingati sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kita tidak pernah mengatakan ketika Yesus disalib itu gagal. Atau Yesus itu gagal. Nggak pernah.